Oke, teman-teman sudah membaca slide yang dipublish di Skele tentang creational design pattern. Halo, halo. Tak ada jawaban. Halo, halo. Sudah pada membaca slide yang ada di Skele tentang creational design pattern? Oke, tidak ada yang merespon. Oh, ada. Oke, ada. Sudah sedikit, Pak. Oke. Sedikit. Oke. Oke, ini mungkin saya menggunakan slide yang lebih ini ya, yang lebih eh, terang ya. Kalau yang di Skele kan gelap ya, temanya hitam, itu dibikin oleh Pak Rian. Cuman ini slide yang dari tahun sebelumnya ya. Jadi creational design pattern saya mau pakai slide yang ini karena lebih terang juga saya biasa pakai ini. Oke ya, jadi kita sudah mengenal dua jenis atau dua kategori desain pattern, yaitu behavioral dan structural. Masing-masing fokusnya beda. Yang satu untuk perubahan behavior atau bagaimana mengatur behavior di dalam runtime ya. Yang satu masalah struktur, bagaimana kita membuat struktur gitu. Oke, kita masuk ke creational design pattern. Di sini nanti yang dibahas kemungkinan hanya ada tiga ya. Ada tiga, factory method, abstract factory, dan singleton. Oke, mungkin kita ke sini dulu ya. Ini objektif dari topik ini ya. Teman-teman mengetahui apa namanya katalog ya atau kategori-kategori dari creational design pattern, kemudian mengerti ya bagaimana cara mengapply design pattern, utamanya dengan agar kita bisa achieve ya di OO design principle ya seperti uh, open close, kemudian straightforward couple design dan seterusnya. Oke. Oke ya, ini mungkin kenalan dulu dengan creational design pattern. Setelah itu kita membahas katalog-katalognya, kemudian factory method, abstract factory, dan singleton. Nah, mungkin ini ya di antara desain pattern yang dibahas bisa dikatakan kalau dari pengalaman sebelumnya itu paling ribet ya. Bukan paling ribet gimana, tapi agak susah untuk diterima ya. Ya mungkin karena teman-teman juga sudah banyak mengenal yang sebelumnya, sehingga mungkin ketika ada pattern baru jadi tambah pusing atau faktor lain. Saya kurang tahu. Tapi dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya ini agak membutuhkan apa ya effort ya untuk memahami ini. Dan maka dari itu saya mungkin agak pelan di creational design pattern. Oke ya, ini definisi dari creational design pattern. Oke. Ya, intinya creational design pattern itu dia concern dengan proses pembuatan objek. Jadi ketika kita instantiate objek ya, kalau di Java kan kita pakai new ya. Kalau teman-teman mengetikkan misalnya kelas A kemudian spasi A1 sama dengan new kelas A ya. Ya. Itu new kelas A itu artinya kita menginstantiate atau membuat objek dari kelas A yang nanti di refer oleh pointer A1. Nah, itu pelajaran di DPBO ya atau di DDP2 bahwa ketika kita membuat pointer ya kita mengetikkan sebuah program kelas A, nama objeknya A1 sama dengan new kelas A, itu artinya kita membuat objek dari kelas A lalu nanti di refer oleh pointernya yaitu A1. Nah, jadi ketika teman-teman membuat satu baris program kelas A1 aja ya tanpa ada new, itu hanya membuat pointernya saja, pointer untuk tipe objek dari kelas A. Tapi ketika di new ya nanti dibuatkanlah objeknya di dalam memori gitu. Oke ya, kita bisa apa namanya menggunakan dua approach ya, class dan object based approach. Oke. Nah, kita bisa membuat dua approach ini. Ya, yang pertama adalah class approach. Kita bisa menggunakan inheritance untuk memilih kelas yang akan diinstantiate. Kemudian kita bisa gunakan object approach dengan cara delegation ya atau kita ya menggunakan atribut gitu ya. Oke ya, ini nanti tidak usah pusing dengan prinsip ini. Nanti kita langsung aja ke patternnya. Bagaimana sebuah pattern itu bekerja di antara tiga pattern yang akan kita bahas gitu. Oke, ya ini kurang lebih concern-concern dari creational design pattern ya. Jadi kita bisa hide ya, hide secret atau rahasia ya atau sesuatu yang ingin kita sembunyikan, konkret kelas mana yang akan digunakan oleh sistem. Nah, ini salah satu manfaatnya. Jadi
kita bisa gunakan abstraction ya, entah itu abstract class atau interface untuk dari sebuah objek. Nah, nanti waktu di new baru ya, new-nya kelas yang mana gitu. Jadi tipenya sendiri waktu di awal dibuat nama variabelnya itu kita bisa menggunakan tipe dari abstract class atau interface gitu. Oke, yaitu yang pertama ya, mana concrete class yang akan digunakan, kemudian mana instance yang akan dibuat dan diasosiasikan atau kita gunakan sebagai atribut. Ya, jadi bagaimana sebuah instance atau objek itu di-create dan diasosiasikan ke kelas lain atau objek lain gitu. Kemudian kita punya flexibility untuk beberapa hal. Yang pertama, what gets created, apa yang akan dibikin ya, akan dibuat, akan diinstantiate. Kemudian siapa yang membuat itu, siapa yang menginstantiate objek tersebut. Jadi sebuah objek itu dibuat, tapi kita perlu concern juga itu dibuatnya di objek mana gitu, di metode mana gitu. Kemudian bagaimana objek tersebut di-create, kemudian kapan objek tersebut di-create. Nah, kita bisa punya flexibility 4 hal ini tentang object creation menggunakan creational design pattern. Oke, ini katalognya. Jadi ada beberapa creational design pattern yang umum diketahui, yaitu abstract factory, factory method, singleton, builder, prototype. Ya mungkin yang belum ada di sini juga ada. Nah, kemudian nanti yang akan kita bahas 3 saja ya, singleton, abstract factory, dan factory method. Nah, kalau urutannya factory method dulu, abstract factory, baru singleton. Nah, untuk builder dan prototype teman-teman bisa baca sendiri dan pelajari sendiri dengan self-paced learning ya. Ya, builder itu teman-teman seperti kalau bikin objek terus kita nanti set apa, set apa, set apa lalu get object. Nah, jadi set name ya. Kita bikin class person, kemudian set name, set address, set NIK atau set number dan seterusnya. Nanti setelah itu baru kita panggil objeknya. Kita get object. Nah, itu builder ya. Kurang lebih seperti itu mekanismenya. Oke, berikutnya kita masuk saja ke desain pattern, creational design pattern yang pertama, yaitu factory method ya. Factory method. Oke, seperti biasa kita menggunakan case ya, menggunakan contoh problem untuk memahami bagaimana pattern itu bekerja. Oke ya, contoh kalau kita punya di Duck Simulator seperti kemarin ya, kita punya abstract class Duck gitu ya. Duck, kemudian ya Duck, kita nanti bisa instantiate Duck ini menjadi tipe-tipe Duck yang ada, bisa Malar Duck, Red Hat Duck, Wooden Decoy Duck, kemudian ada Rubber Duck, ada Turkey Duck dan seterusnya. Nah, tentu saja kita, nah kalau kemarin di behavioral design pattern kita concern. Nah, ketika kita ganti objek ya ganti tipe objek, maka behaviornya kan berubah. Nah, perubahan behavior itu yang kita concern di behavioral design pattern. Jadi implementasi quake-nya untuk masing-masing jenis ini beda. Nah, itu kemarin. Nah, sekarang kita concern ke creation-nya. Concrete kelas mana yang akan kita instantiate? Jadi Duck ini nanti akan di-instantiate menjadi kelas mana? Oke. Ya, jadi akan istilahnya polymorphism-nya ya, secara polymorphism dia nanti akan dijadikan objek dari kelas yang mana? Malar Duck kah, Decoy Duck kah, Rubber Duck kah, dan seterusnya gitu. Nah, jadi kita bisa punya kondisi seperti ini ya. Ketika sedang piknik, maka yang di instantiate adalah Malar Duck. Kalau sedang hunting, Decoy Duck. Kalau di dalam bathtub, nah kita atau sedang mandi gitu ya, pakai Rubber Duck. Nah, jadi mana objek yang kita create atau kita instantiate itu bisa tergantung dari kondisi. Nah, disinilah peran dari creational design pattern. Gitu. Oke, oke, kita masuk ke contoh yang lain ya untuk mempelajari factory method. Katakanlah kita punya pizza ya, kita punya kelas pizza store. Nah, kita di dalam sistem pemesanan pizza ada kelas namanya pizza store. Nah, di dalam kelas pizza store itu ada metode order pizza. Oke, jadi di dalam kelas pizza store ada metode order pizza, ya gunanya untuk mengorder pizza. Nah, seperti yang kita ketahui di lapangan bahwa pizza itu kan jenisnya macam-macam. Ya, ada cheese, ada yang ada cheese, terus ada apa tuh, ada jamurnya gitu ya. Ada jamurnya, kemudian ada jenis pizza yang lain, meat lah, kemudian veggie yang pakai vegetables, nah pakai sayuran dan seterusnya. Nah, di sini biasanya kita kan langkahnya begini, kita halo, halo, ada yang mau berpendapat? Oke. Nah, di sini kita di dalam order pizza itu flow-nya begini, kita bikin dulu pizzanya ya.
Kita bikin dulu pizzanya. Pizza sama dengan new pizza. Nah, kemudian setelah itu kita prepare pizza.prepare, pizza.bake, cut box, kemudian return pizza. Nah, setelah itu kan pizzanya dikasih. Jadi ini adalah step pada metode order pizza, di mana kita membuat pizza, lalu kita prepare, bake, cut, box, lalu kita kasih ya pizzanya. Oke. Nah, tadi ya terkait dengan banyaknya jenis pizza, kita kan harus membuat kondisi ini. Oke. Kalau misal, oke. Nah, di sini ada type ya, tipe dari pizza yang diorder. Nah, misalnya kita kasih ini sebagai keyword. Nah, kalau misalnya cheese pizza, oke kita bikin new cheese pizza. Oke, pizza ini ya kelas pizza ini abstrak class. Kemudian kalau yang ini cheese pizza ini concrete class ya. Oke, kalau misalnya yang diminta cheese berarti kita bikin sebagai cheese pizza. Kalau misalnya diminta fruit pizza, ya kita bikin fruit pizza dan lain-lain sesuai dengan kategori yang ada di dalam eh, jenis pizza tersebut ya. Oke. Oke. Kemudian apa kelemahan dari sini? Apa kelemahan dari desain seperti ini? Oke, ada yang tahu? Kira-kira kalau saya bikin metode order pizza dengan implementasi seperti ini di kelas Pizza Store, kira-kira apa kelemahannya? Halo, halo. Pak, saya izin jawab, Pak. Ya, silakan Haikal. Jika kita pengen bikin jenis pizza baru, itu else if-nya bakal panjang ke bawah, Pak. Ya, betul. Salah Banyak. satunya itu ya. Jadi kalau kita pengen nambah tipe pizza baru, nah itu tipe pizza baru berarti nanti ya nambah FLS-nya ke bawah. Oke. Jadi kelas ini nanti akan mengalami ya atau melanggar prinsipal itu open for extension, close for modification. Nah, jadi kelas ini nanti setiap kali ada jenis yang baru ya nambah terus gitu. Oke, ya salah satunya itu. Oke, ada yang lain? Ada yang mau berpendapat? Oke, ini ada yang harus dicat. Kita lihat ya. Banyak else if-nya ya, betul. Oke, ada lagi? Oke ya, sementara itu salah satunya ya. Nanti kita pelajari berikutnya. Oke, ya ini ya. Kita punya prinsipal di desain prinsipal waktu mempelajari strategi pattern ya. Kita punya ini ya, prinsip atau desain prinsipal namanya identify part what varies atau spirit part what varies from what stays the same. Jadi kita bisa istilahnya mengambil sesuatu yang berubah-berubah dari sesuatu yang tetap gitu. Jadi yang konstan dibiarkan, nah yang berubah-berubah ini kita bisa spirit, kita bisa pisahkan gitu. Oke, kemudian kita sedikit ubah ya, sedikit ubah desain ini dengan menggunakan bantuan kelas baru namanya Simple Pizza Factory. Nah, jadi nanti untuk pembuatan pizza itu yang diubah-ubah kelas ini. Jadi dia akan di-push atau diambil atau di-move ya ke kelas Simple Pizza Factory. Jadi nanti untuk create pizzanya ya, instanted pizzanya itu bukan lagi di kelas Pizza Store, tapi di kelas Simple Pizza Factory. Nah, di sini kita buatkan metode create pizza. Nah, nanti return pizzanya di sini. Oke. Oke, jadi sekarang desainnya begini ya. Oke, jadi Simple Pizza Factory yang dia akan create pizza, oke. Pizza Store yang tadi yang order pizza ya. Oke. Oke, jadi pizzanya nanti akan dibikinkan oleh factory, which is tipenya adalah Simple Pizza Factory, create pizza. Oke, kemudian nanti pizzanya di return, oke ya. Di return barulah nanti di prepare, bake, cut, box dan seterusnya. Oke. Nah, ini jadi dengan cara seperti ini ya, dengan cara seperti ini kita punya sedikit keuntungan ya. Jadi ya, jadi kelas-kelas konkret dari pizza tadi ya, oke. Kelas konkret-konkret pizza tadi, oke. Oke. Itu sekarang dibikin itu sekarang ada di sini ya. Jadi pembuatannya ada di Simple Pizza Factory, bukan lagi ada di Pizza Store. Sehingga Pizza Store itu apa namanya dependennya hanya ke kelas abstrak class. Jadi di sini nanti pizza ini kan tipenya abstrak class. Nah, jadi si kelas Pizza Store hanya dependen ke kelas pizza aja gitu ya. Kelas pizza, bukan keturunan-turunannya karena turunan-turunan ini nanti dipanggilnya via Simple Pizza Factory.
Nah, jadi mengurangi dependensi ya. Oke. Oke, terus kita punya problem baru. Ya, tadi permasalahan pertama kalau nambah jenis pizza nambah banyak gitu ya. Terus sekarang kita punya pizza itu punya signature ya. Jadi pizza di Italia sama di Indonesia tentu beda. Eh, ya baik kejunya, baik rotinya, baik ingredient yang lain itu beda. Jadi meskipun sama-sama cheese pizza, tapi nanti deliverynya beda. Ya karena tadi signature atau khasnya itu berbeda. Jadi setiap kota ya katakanlah setiap kota itu punya signature sendiri-sendiri. Nah, katakanlah kalau kita di US gitu ya, di New York sama di Detroit sama di Florida itu beda gitu. Meskipun sama-sama pizza gitu. Bahkan meskipun sama-sama Pizza Hut, tapi signature-nya beda gitu. Bisa jadi jenis rotinya, jenis duff-nya itu beda ya jenis rotinya itu, bisa jadi jenis cheese-nya beda, bisa jadi cara potongnya beda. Nah, itu macam-macam gitu. Intinya kita ketika punya brands ya, masing-masing brands punya signature. Nah, oke. Jadi ada yang seperti ini ya, ada yang seperti ini. Nah, jadi macam-macam gitu. Oke, nah sekarang dengan adanya brands ya, dengan adanya brands yang punya signature sendiri, maka sekarang kita punya perbedaan tidak hanya pada masalah jenis pizza, tapi pada style juga. Kalau tadi kan kita hanya pada type aja kan, tipe pizzanya aja. Nah, sekarang ada tambahan lagi style karena beda kota atau beda beda style itu nanti deliverynya beda. Oke. Meskipun untuk satu nama pizza yang sama. Oke. Nah, jadi cheese pizzanya di Florida sama di Detroit sama di New York beda gitu. Meskipun sama-sama cheese pizza gitu. Tapi karena signature kota beda ya beda gitu. Mungkin kurang lebih sama kayak inilah ya KFC. Kalau teman-teman pernah beli ya. Kalau di Indonesia itu KFC pakai nasi. Nah, kalau di US nggak pakai nasi. Jadi cuman ayam aja. Paling mentok pakai kentang gitu. Nggak pakai, karbonya nggak pakai gitu. Terus ayamnya di sana besar, di sini agak kecil. Nah, di sana soft drinknya pakai Pepsi atau Coca-Cola atau Sprite. Di sini lebih suka pakai misalnya Fresh Tea. Nah, itu kan beda sudah. Oke. Oke, nah sekarang eh, kalau kita gunakan tadi ya, kita gunakan ini tadi, Simple Pizza Factory ya makin banyak. Jadi if else-nya ini nanti makin banyak ya. Jadi di sini if else-nya makin banyak. Karena nanti selain ada type ya, atau jenis pizza, nanti juga ada style. Style dari kota atau dari brands masing-masing toko gitu. Oke, jadi makin ribet ya, makin ribet. Oke. Nanti kalau ada toko di tempat lain lagi ya bikin kondisional lagi gitu kan. Jadi tambah banyak if else-nya gitu. Nah, daripada begitu kita bisa gunakan factory method. Jadi untuk mengatasi dua permasalahan tadi, simple pizza factory nggak cukup. Kita gunakan factory method. Nah, bagaimana cara kerjanya? Oke. Nah, sekarang ada kelas pizza, kemudian ada kelas pizza store sebagai abstrak kelas. Oke ya. Jadi ada kelas pizza, oke, kelas pizza. Ya ini nggak kelihatan ya. Oke. Nah, ini ya ada abstrak kelas pizza, di bawahnya nanti ada ya cheese pizza, fruit pizza, veggie pizza, clam pizza dan seterusnya. Ya sebagai ini abstrak kelasnya pizza, bawahnya ada jenis-jenis pizza. Kemudian di sini ada pizza store. Pizza store adalah apa namanya abstrak kelas juga yang merepresent brands tadi. Nah, oke, di Pizza Store ada order pizza dan create pizza. Jadi create pizzanya tidak diserahkan ke Simple Pizza Factory seperti yang desain nomor 2, tapi sekarang di-push aja langsung ke Pizza Store lagi. Nah, dan di sini teman-teman bisa lihat sorry. Nah, teman-teman bisa lihat untuk create pizza itu dibuat sebagai abstract method. Artinya apa? Nanti implementasi create pizza untuk masing-masing store itu beda. Nah, Detroit sama Rome nanti punya cara create pizza yang beda-beda gitu ya. Oke. Oke, ya itu pertama. Nah, berikutnya nanti Detroit Pizza Store sama Rome Pizza Store nanti jenis pizza yang dibikinkan pun berbeda. Jadi nanti kalau Detroit Pizza Store ya bikinnya eh, Detroit Style Cheese Pizza, Detroit Style Fruit Pizza, Detroit Style Clam Pizza dan seterusnya. Rome Pizza Store juga demikian yang dibuat ya
Rome style cheese pizza, Rome style fruit pizza, Rome style veggie pizza, Rome style clam pizza dan seterusnya. Oke. Nah, itu cara penggunaan factory method di kasus ini. Oke, kalau kita simpulkan dulu ya, factory method itu apa? Ya sebuah desain pattern yang memberikan interface ya untuk meng-create objek, oke, untuk meng-create objek, tetapi untuk pembuatannya untuk kelas mana yang akan dibuat itu diserahkan pada subclass. Oke ya, jadi dia memberikan interface untuk membuat objek, tapi nanti objek mana yang akan di-instantiate atau dibuat itu diserahkan pada subclass. Nah, dalam kasus ini tadi kita lihat ya, di sini dia memberikan interface untuk create pizza, untuk membuat pizza. Tapi nanti pizza mana yang dibuat itu diserahkan pada subclass, pada Detroit Pizza Store dan Rome Pizza Store. Nah, oke, ya sesuai dengan permintaan dari klien gitu ya. Oke. Let a class to differ instantiation to the subclass. Ya, betul. Jadi untuk pembuatan pizza nanti diserahkan pada subclass. Nah, di sini ya, Pizza Store di sini nggak create pizza, dia cuma ngasih interface aja. Pembuatannya nanti diserahkan ke masing-masing concrete class. Yang merepresent branch tadi. Oke. Oke. Oke, mirip ya, mirip dengan template method. Oke, mirip dengan template method. Jadi kalau template method kemarin adalah prosedur atau skeleton of algorithm, kemudian let apa namanya? Let subclass untuk mengimplementasi beberapa step detail dari step gitu ya. Jadi kemarin ada beverage untuk membuat kopi dan teh masing-masing memiliki 4 step. 2 step sudah fix, 2 stepnya diserahkan kepada subclass. Nah, di sini juga kurang lebih sama ya. Jadi untuk memilih mana objek mana yang akan diinstantiate ya, itu nanti diserahkan pada subclass. Oke. Oke, sekarang ini diagramnya ya. Ada produk, concrete product, kreator, concrete kreator. Nah, dalam kasus tadi produknya abstract class product adalah pizza, concrete produknya ya tadi Detroit style cheese pizza, Detroit style clam pizza, Detroit style veggie pizza, oke, Rome style cheese pizza, Rome style fruit pizza dan seterusnya. Nah, oke, kreator ini tadi ya Pizza Store, kemudian konkret kreatornya adalah Detroit Pizza Store dan Rome Pizza Store. Nah, yang ini ya. Oke. Kemudian bagaimana di dalam kasus pizza tadi kita implementasikan factory method? Nah, oke ya. Oke. Ya, pertama ada kelas produk ya, ada kelas produk dan konkret produk, kemudian ada kreator dan konkret kreator. Nah, oke, ini untuk kelas kreatornya ya, untuk kreatornya yaitu Pizza Store ya, sorry, kreatornya Pizza Store, konkret kreatornya adalah Detroit Pizza Store dan Rome Pizza Store. Kemudian untuk produknya itu ada pizza. Nah, pizza nanti ada Detroit Cheese Pizza, Detroit Fruit Pizza, Detroit Clam Pizza. Di sini ada Rome Cheese Pizza, Rome Fruit Pizza, Rome Clam Pizza. Nah, di kelompok yang di kiri itu nanti akan dibikin oleh kreator Detroit Pizza Store. Nah, kelompok yang di kanan, kumpulan yang di kanan itu akan di-create oleh kreator Rome Pizza Store. Nah, jadi sudah terpisah-pisah sendiri gitu. Oke. Ya, kurang lebih ini lengkapnya ya. Ada pizza, oke, pizza. Ini produk-produknya tadi, Detroit Cheese, Detroit Fruit, Detroit Clam Pizza. Ada Rome Cheese, Rome Fruit, Clam. Kemudian di sini ada kreatornya. Oke. Detroit Pizza Store dan Rome Pizza Store. Nah, Detroit Pizza Store nanti yang akan meng-create salah satu di antara ini, tiga yang hijau. Rome Pizza Store juga demikian akan meng-create salah satu di antara 3 yang di sini, yang warna biru. Oke, teman-teman, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, halo, ada pertanyaan sampai sini untuk factory method? Oke, ya. Ini kita dengan cara seperti ini kita akan apa namanya memenuhi prinsip dependency inversion, yaitu sebuah kelas sebaiknya dependen ke abstract class ya, bukan ke concrete class. Nah, itu dependency inversion. Nah, kalau desain yang awal tadi, kalau kita gunakan desain yang awal yang banyak if else tadi ya, yang banyak if else tadi. Nah ini ya.
yang banyak if else. Di kasus yang sudah kompleks ini ada store-nya beda-beda, kemudian jenis pizzanya juga beda-beda. Nah, itu nanti akan sangat dependent seperti ini ya. Oke. Jadi semuanya ada di kelas apa namanya? Di kelas Pizza Store tadi ya. Jadi kalau semuanya diajar di sini gitu. Jadi pertama harus lihat stylenya apa dulu gitu ya. Kemudian nanti ada nested baru dilihat type-nya dari pizzanya bisa apa gitu. Nah, oke. Nah, kalau cara seperti ini ya, very dependent seperti ini, nah nanti Pizza Store akan dependent ke banyak concrete class. Nah, Pizza Store akan dependent ke Detroit Cheese, Detroit Fruit, Detroit Clam Pizza, Rome Cheese, Rome Fruit, Rome Clam. Jadi dia banyak dependent ke concrete class. Oke, tapi dengan desain yang kedua tadi ya, oke, kita bisa memenuhi dependency principle ini. Depend upon abstraction, do not depend upon concrete class. Jadi dependent sebaiknya itu kita bergantung atau depend ke abstraction, abstract class atau interface. Jangan dependent ke concrete class. Oke. Oke. Oke, high level component ya should not depend on our low level components. They should depend on abstraction. Nah, jadi tadi ya kelas Pizza Store sebaiknya dependennya jangan ke bawah-bawah ya, ke apa namanya lower komponen, tapi ke yang high level atau abstractionnya aja, yaitu kelas pizza. Oke. Oke, jadi dengan tadi dengan desain yang menggunakan factory method, nah Pizza Store dependennya ke pizza saja. Nanti yang baru, yang lain dependen ke pizza gitu ya. Bisa di-extend oleh kelas concrete class yang lain ini. Oke. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, ini ada yang di chat. Apakah boleh jelaskan lagi perbedaan template method dan factory method? Mohon maaf, mic saya sedang rusak. Oke. Oke, ingat template method ya, itu adalah behavioral design pattern. Template method mendefine apa? Skeleton of algorithm. Jadi di abstract class sudah ada satu prosedur terdiri dari 4 tahap. Ya, misalnya kayak kemarin ya, kopi ya, panaskan air ya, boil water, kemudian brew ya, brew itu dimasak, kemudian 3 itu put in the cup, kemudian 4 itu add condiment. Step 1 sama 3 itu sudah sama ya. Step 2 sama 4 beda. Nah, jadi dia mendefine skeleton algorithm yang mana detail implementasinya diserahkan ke subclass. Nah, kalau factory method itu dia memberikan interface untuk meng-create objek ya. Jadi tujuannya sudah beda ya. Yang satu prosedur ya, skeleton of algorithm, yang satu prosedur interface untuk create objek. Nah, tapi objek mana yang dibuat itu diserahkan pada subclass. Nah, ya, jadi perbedaannya pada apa? Yaitu pada intent. Nah, the intent is different. Template method intentnya adalah prosedur ya, skeleton of algorithm yang detailnya diserahkan kepada subclass. Sedangkan factory method intentnya adalah create object yang mana nanti detail objek mana yang dibuat itu diserahkan pada subclass. Oke, begitu kira-kira. Bagaimana Avelia? Apakah cukup jelas? Oke. Oke. Yang lain teman-teman ada pertanyaan? Izin tanya Pak. Ya, silakan. Jadi Zevanya ya. Oke. itu kalau misalnya yang ini itu yang apa yang tadi yang buat style-style itu tetap kalau misalnya stylenya nambah berarti kita tetap buat kelas baru gitu ya Pak? Ya, membuat kelas baru kan, bukan mengedit kelas yang ada kan? Oh, jadi tetap tetap bisa banyak banget nanti kelasnya Iya, berarti. betul. Oke. Kelasnya banyak, tapi kita tidak mengubah-ubah apa namanya? Mengubah-ubah yang sudah ada. Jadi Detroit Pizza Store ya sudah as it is gitu kan. Kecuali di Detroit Pizza ini nambah jenisnya ya. Ini diedit juga gitu. Tapi kalau ada brands baru, misalnya Florida Pizza Store, ya berarti kan ada kelas store baru atau kelas kreator baru Florida Pizza Store. Terus jenis pizzanya juga Florida Florida cheese pizza, Florida fruit pizza, Florida clam pizza. Yang sudah ada di sini punyanya Rome sama Detroit tidak diutik-utik, tidak diubah-ubah, gitu kan? Oh iya.
Begitu juga dengan kreatornya, si Detroit Pizza Store sama Rome Pizza Store tidak diutik-utik. Jadi sudah final gitu. Oke, oke. Masih, Pak. Oke. Yuk, ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Kalau tidak ada kita lanjut ke abstract factory ya, abstract factory. Nah, sekarang kalau tadi kalau ingat ya bahwa factory method dia memberikan interface untuk membuat objek, tapi memutuskan objek mana yang akan dibuat atau diinstantiate diserahkan pada subclass. Jadi dia langsung ya memilih objek mana yang dibuat itu diserahkan pada subclass. Nah, nanti di sini kita berkenalan dengan factory yang lain yang lebih detail gitu, yang lebih jelimet gitu. Oke, namanya abstract factory pattern. Nah, sebelum masuk ke patternnya kita seperti biasa dengan contoh dulu ya. Katakanlah kita ada soto atau sup gitu ya, ada soto atau sup. Teman-teman pastinya sudah tahu ya, kita punya berapa jenis soto di Indonesia. Oke, ada yang bisa menyebutkan salah satu jenis soto yang kalian ketahui di kolom chat, silakan. Enak kan? Nggak disuruh nyebutin apa-apa, nyebutin jenis soto. Nah, soto babat, ayam kudus Madura Betawi, soto mie, Banjar, Padang. Nah, mungkin begini aja. Saya ambil soto Lamongan, ada yang tahu soto Lamongan? Soto Lamongan ada yang pernah tahu atau pernah dengar, pernah beli? Soto Lamongan. Jadi yang di Jawa mungkin sering dengar tuh soto Lamongan. Warungnya banyak tuh di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Soto Lamongan dan lalapan. Nah, katakanlah ada soto Lamongan, ada soto Betawi, ada soto Bandung. Ada yang pernah tahu soto Bandung? Atau soto mie Bogor? Soto mie Bogor, tahu? Ya nanti kalau belum tahu browsing ya. Nah, menurut kalian soto mana tuh? Soto Lamongan, soto Betawi, sama soto Bandung itu kuahnya beda nggak? Atau semuanya sama? Ada perbedaan nggak kuahnya? Beda kan? Soto Lamongan bening, seger, soto mana tuh? Soto Betawi ada santannya, soto Bandung mungkin bening juga tapi tidak sama seperti Lamongan juga kan? Nah, kuahnya sendiri sudah beda. Oke. Terus isinya, soto Lamongan isinya apa? Soto Lamongan isinya proteinnya apa? Ayam gitu kan. Soto Betawi eh, soto Betawi aslinya daging ya kalau nggak salah ya sama jeroan ya. Ya betul nggak teman-teman yang dari Jakarta atau Jabodetabek tahu isinya soto Betawi yang asli ya? Yang bukan soto Betawi ayam, bukan gitu ya, yang soto Betawi aja gitu. Isinya daging gitu ya. Nah, soto Bandung mungkin nanti ada beda lagi isinya. Ada seperti gorengan itu ya. Saya kurang tahu itu cakwe atau apa yang dipotong-potong itu. Nah, jadi isinya beda ya. Oke, isinya beda. Jadi kuahnya beda, isinya beda. Terus kemudian toppingnya atau kondimennya ya. Kondimennya juga beda ya. Soto Lamongan biasanya dikasih koya. Nah, soto Lamongan dikasih koya. Soto Betawi mungkin kerupuk. Nah, soto Bandung mungkin ada lagi apa gitu. Mohon maaf nih saya kurang tahu soto Bandung ya. Oke. Nah, jadi masing-masing produk tadi ya, soto Betawi, soto Lamongan, soto Bandung, itu masing-masing komponennya sudah beda-beda. Dari kuahnya, dari isinya, sayurannya mungkin beda ya. Nah, oke. Jadi kita berhadapkan dengan produk-produk ya yang variasinya sangat banyak, bukan hanya dari jenis. Kalau tadi kan cuma jenis dan style gitu. Nah, sekarang komponen dari produknya sendiri pun beda gitu. Nah, itu yang kita bisa gunakan abstract factory di situ untuk membuat desain yang lebih elegan dan lebih kompatibel dengan desain prinsipal. Oke. Ya, jadi katakanlah kalau kita punya elemen dari soto itu ada 3 ya, daging ya atau protein, kemudian kuah, kemudian ada sayurannya gitu ya. Nah, oke.
Nah, katakanlah ada 3 jenis atau 3 komponen ini ya, daging, kuah, dan sayuran. Nah, kemudian daging itu nanti kita bisa pakai ayam kampung atau ayam negeri ya, katakanlah ayam negeri atau oxtail. Oxtail ini sop buntut ya, ini buntut sapi ya. Nah, kemudian broth atau kuahnya ada yang bening, ada yang pakai santan. Terus sayurannya ada yang pakai sayuran hijau ya seperti selada atau kubis. Selada enggak sih ya, kubis atau sawi atau daun apa tuh seledri. Ada yang hanya cuma dikasih onions atau bawang gitu. Nah, jadi kita tidak berhadapan dengan produk yang langsung beda produknya, tapi per komponennya pun sudah beda gitu. Oke. Nah, ya, oke. Kemudian di sini ya, contoh ketika kita ya ini kita membuat kelas sup atau soto gitu ya. Nah, di sini ada meat-nya. Nah, tadi ya, setiap ini abstrak kelas ya, abstrak kelas soto. Jadi kelas besarnya itu punya 3 komponen karena kita sudah define bahwa setiap soto atau setiap sup itu punya 3 komponen, yaitu meat, kemudian broth atau kuah, kemudian sayuran. Sayurannya pun di sini dibikin array, jadi bisa lebih dari 1. Nah, oke, kemudian di sini ada metode ya prepare, cook, add rice misalnya. Nah, di prepare ini nanti ya teman-teman bisa lihat di sini abstrak metode ya prepare itu ini adalah metode yang nanti perlu diimplement oleh concrete class untuk memilihkan jenis komponen. Jadi meat-nya mau pakai apa? Ayam kampung apa ayam negeri apa oxtail. Kuahnya mau pakai apa? Santan apa bening. Sayurannya mau pakai apa? Onion atau sayuran hijau. Nah, itu nanti ada di metode. Oke. Oke. Nah, katakanlah kita punya concrete class namanya soto ayam. Nah, di sini soto ayam, oke, extend class soup, oke. Kemudian di sini ya, dia punya factory ya. Nah, dia punya factory. Sub ingredient factory, oke. Nah, kemudian factory ini nanti ya, factory dari setiap concrete class ini yang nanti bertugas memilihkan jenis dari komponen. Oke, saya ulangi. Ini ada concrete class soto ayam. Dia extend class soup ya, abstrak class soup. Kemudian di setiap concrete class dia memiliki factory. Nah, di sini disebut sebagai abstract factory. Nama kelasnya sub ingredient factory. Nanti ya factory, abstract factory dari masing-masing concrete class ini yang bertugas memilihkan jenis komponen-komponennya. Jadi kelas ini nanti factory ini nanti yang bertugas memilihkan meat-nya mau pakai apa, broth-nya mau pakai yang mana, dinyu sebagai apa. Nah, veggie-nya mau dipakai apa. Nah, seperti ini ya. Create meat, oke, create meat dan seterusnya. Oke. Nah, itu kurang lebih penggunaan abstract factory. Jadi ketika kita punya berbagai macam concrete class ya, yang mana satu concrete class dengan yang lain itu elemen masing-masing elemennya itu bisa berbeda. Ya, boleh sama, boleh, tapi pastinya kan ada kemungkinan berbeda gitu. Nah, itu kita menggunakan abstract factory. Oke ya. Abstract factory secara definisi kita bisa artikan menyediakan interface untuk create family of related or dependent object. Nah, jadi seperti di sini tadi, factory bertugas meng-create ya family ya atau variation dari dependent object. Dependent objectnya siapa? Ya ini meat, broth sama veggies. Yaitu dependent object dari sebuah soto. Karena memiliki 3 komponen ini yang masing-masing bisa berbeda. Nah, oke, without specifying their concrete class. Ya, tanpa menspesifikasikan concrete class-nya yang mana. Oke. Concrete class-nya yang mana yang akan yang memilihkan nanti ya akan dipilihkan oleh si factory-nya. Oke, mungkin ini diagramnya ya. Oke. Ya, ini abstract factory ya. Oke. Concrete produk create produk A, create produk B. Nah, kalau di dalam soto tadi ya berarti create meat, create broth sama create veggies. Jadi metode yang di sini ini nanti di kasus yang tadi adalah create meat, create broth sama create veggies. Ya, meng-create objek dagingnya,
create objek kuahnya, create objek sayurannya. Oke, concrete factory 1, concrete factory 2. Nah, ini adalah factory untuk masing-masing concrete class atau masing-masing produk. Nah, oke. Oke. Oke, sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan? Oke. Nah, ini tadi contoh concrete factory ya, sub ingredient factory, ya, nanti kita buatkan factory-nya. Mungkin kita lihat contoh aja dulu ya, untuk memudahkan ya, untuk memudahkan. Oke, karena yang barusan dibahas itu abstract factory, ya kita ke abstract factory dulu ya. Oke, linknya sudah saya taruh di Skele untuk contoh programnya. Oke, ada pizza, oke, ada pizza dan ya pizza juga gitu ya, pizza dan pizza juga. Nah, ini mungkin contohnya bukan soto ya, contohnya bukan soto, tapi ini tadi ya, pizza ya. Jadi contohnya untuk abstract factory yang akan saya contohkan ini pizza. Oke, sebentar. Ini biar di close aja dulu. Close order tab. Oke. Nah ya. Oke, kita lihat dari main sini ya. Oke. Oke. Ini kayaknya kok oke ya. Oke, di sini ada pizza store ya. Pertama ada pizza store. Mana pizza store? Oke, pizza store ya. Oke. Oke, ada pizza store. Nah, ini lanjutan dari yang tadi ya, lanjutan dari yang tadi. Oke, dikembangkan menggunakan abstract factory. Oke, ada pizza store. Oke, dia punya create pizza. Oke, punya create pizza. Ada order pizza yang mana nanti akan manggil create pizza untuk bikin pizzanya. Kemudian ada store-nya ya, ada store-nya. Di sini ada New York Pizza Store. Oke, ada New York Pizza Store. Oke, ada New York Pizza Store. Kemudian ada mana lagi nih ya? New York Chicago ya, ada New York sama Chicago. Oke, New York sama Chicago aja. Oke. Kemudian kelas pizza. Nah, sekarang kelas pizza kalau tadi kan ya cuman pizza udah selesai ya. Pizza bawahnya langsung di-extend oleh concrete class. Nah, sekarang pizza sendiri itu punya elemen ya. Pizza ya, itu punya beberapa elemen. Ada dough ya, rotinya, ada sausnya, ada veggie-nya, ada cheese-nya, oke, kemudian ada pepperoni-nya, ada clam-nya. Nah, oke. Ya, oke. Jadi nanti untuk membuat pizza kita harus menyiapkan dough-nya mau pakai yang mana, sausnya pakai yang mana dan seterusnya. Oke. Oke. Ya. Ya, jadi dough, saus, veggies, cheese, pepperoni sama clam itu semuanya abstrak class. Teman-teman bisa lihat di sini dough, oke, kemudian saus, oke, saus, kemudian veggies, kemudian cheese di atas ya, interface kan ya, interface, pepperoni, oke, pepperoni dan clam. Oke. Oke, kemudian jenis dough-nya. Oke, jenis dough. Kita lihat nah, ya. Jenis dough-nya ini ada macam-macam ya. Ada thick crust dough. Nah, ada thin crust dough. Oke ya. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya, jenis dough-nya ada dua. Nah, jadi jenis rotinya sekarang sudah ada dua. Jadi di antara elemen di sini ya, dough-nya ini tadi sudah ada dua variasi. Oke. Kemudian untuk sausnya ya, sausnya, oke, sausnya juga ada beberapa macam. Ya, di sini ada marinara sauce. Oke, ada marinara sauce. Kemudian ada plum tomato sauce. Oke, ada dua juga ya. Ya, mungkin ada yang lain, nggak apa-apa. Nanti silakan dilihat aja. Oke, lihat spinach ini. Oh, ini sayuran, oke ya. Jadi sausnya ya di kelas pizza ini sayuran, sayuran saus itu sudah ada dua macam, yaitu marinara, oke, marinara
dan plum tomato. Nah, kemudian veggies ya, veggies itu sayuran itu macam-macam ya. Sayurannya macam-macam. Di sini tadi ya spinach. Nah, ini juga sayuran, implement veggies. Oke. Kemudian apa lagi ya? Oke, red pepper juga sayuran ya, red pepper. Garlic juga saya rasa sayuran, ya kan? Sayuran. Oke, kemudian eggplant sayuran juga ya, eggplant, terong ya, terong. Kemudian onion ya, onion. Oke. Onion, mushroom juga sayuran. Jadi sayurannya juga banyak variasi. Nah, kemudian tadi komponen yang berikutnya adalah ini di close saja ya, biar nggak menu-menu ini. Oke. Oke. Jadi veggie sudah ada macam-macam. Kemudian cheese. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak ya. Mozzarella cheese, parmesan cheese. Oke, kemudian Reggiano cheese. Ya, ada 3 ya. Sementara nanti kalau yang lain ada is okay. Pepperoni. Pepperoninya juga ada macam-macam. Mana nih? Slice pepperoni. Oke, slice pepperoni. Ada pepperoni. Sorry, ini pizza ya, bukan. Pepperoninya cuman itu aja, masa. Oke, mungkin ya slice pepperoni. Terus ya, mungkin itu aja ya. Oke. Nah, berikutnya clam. Ya, clam juga ada beberapa di sini. Oke, clam. Teman-teman bisa. Nah, fresh clam sama frozen clam ya. Oke, ada fresh clam sama frozen clam. Nah, itu dari komponen-komponennya. Jadi setiap komponen-komponen ini tadi sudah ada variasinya. Kalau di soto tadi ya ada daging, ada kuah, ada sayuran. Itu masing-masing sudah punya beberapa variasi. Oke, kemudian sebuah jenis pizza ya, katakanlah di sini ada cheese pizza. Oke. Cheese pizza ya tentu saja dia punya komponen-komponen karena dia extend pizza ya. Jadi cheese pizza, extend pizza. Nah, sekarang bedanya dengan pattern yang tadi, untuk sebuah produk itu dia punya factory. Nah, ini pizza ingredient factory. Oke. Nah, kemudian waktu prepare nanti yang memilihkan dough-nya ya si factory ini, yang meng-createkan dough-nya, yang meng-createkan sausnya, yang meng-createkan cheese-nya ya si factory ini, ingredient factory ini. Oke. Oke, itu pizza ingredient factory itu abstrak abstrak kelasnya ya atau interface-nya. Ini yang merupakan abstrak factory kalau di diagram itu ada di sini ya. Oke. Ya, ada di sini. Kemudian tadi nah ini contohnya di New York. Nah, New York Pizza Ingredient Factory. Nah, jadi dia sudah punya apa namanya? Factory-nya sendiri-sendiri ya. Create dough ya nanti dia akan membuat new thin crust dough. Jadi akan diberikan dough-nya yang tipenya thin crust. Sausnya dia buatkan marinara. Cheese-nya akan dia berikan yang Reggiano. Veggies-nya akan dia kasih garlic, onion, mushroom, red pepper. Oke. Pepperoninya slash pepperoni. Clamnya fresh clam. Nah, jadi setiap store tadi ya, setiap cabang tadi, branch tadi, dia punya ingredient factory-nya. Oke. Kemudian begitu juga dengan Chicago ya, dengan Chicago. Nah, dengan Chicago. Oke, dengan Chicago, dough-nya dia thick crust ya. Kalau tadi thin ini thick. Sausnya plum tomato. Oke. Kejunya tadi Reggiano, ini mozzarella. Veggies-nya black olive, spinach, eggplant. Oh, ada black olive juga ya. Pepperoninya dia slice pepperoni, clamnya frozen clam. Nah, jadi Chicago sama New York ingredientnya pemilihannya berbeda. Oke, begitu. Nah, begitu teman-teman. Kemudian kalau kita lihat katakanlah cheese pizza ya, cheese pizza. Oke, cheese pizza. Ya, kita tinggal pilihkan cheese pizzanya tadi cheese pizza yang mana? Punyanya New York atau Chicago. Nah, ini kita bisa lihat di main kelasnya ya. Nah, tadi ini ya, pizza test drive. Oke. Ya, ini ada dua store ya, New York sama Chicago.
Oke. Kemudian di sini, oke, kita langsung order aja nih. Ini nggak ada ininya ya, factory-nya ya. Kita coba lihat untuk factory-nya di set sama apa. Oke ya, ini langsung di set ya. Apa namanya? Di dalam metode create pizza-nya langsung di set bahwa ingredient factory-nya nanti menggunakan New York pizza ingredient factory. Jadi nggak di set pada saat di mana tuh? Di apa tuh metode yang dipakai dipanggil pertama constructor ya. Jadi ingredient factory-nya tidak di set pada constructor tapi langsung di set di sini. Waktu create pizza maka ingredient factory-nya untuk punyanya Pizza Store itu New York Pizza Store itu pakainya New York Pizza Ingredient Factory gitu. Oke. Nah, jadi langsung aja ini. Jadi kita langsung bisa order dan seterusnya. Oke. Ya. Oke. Oke, pizza, new cheese pizza. Oke, jadi langsung dibikin new cheese pizza dengan ingredient factory, tipenya New York ingredient factory. Jadi stylenya New York ya. Jadi nanti duff-nya, sausnya, veggie-nya, kemudian plum-nya, kemudian pepperoni-nya sudah dipilihkan sesuai dengan stylenya New York gitu. Oke, begitu teman-teman contoh dari apa namanya abstract factory. Sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan nggak? Oke, ini sambil menunggu pertanyaan, kalau kita running, ya ini kan tinggal order aja ya kalau di dalam ininya test drive-nya tadi langsung. Oke. Oke, mana tadi? Ah, ini ya yang ada mainnya. Run. Oke. Nah, ini making New York style veggie pizza. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Oh, bukan yang ini ya, yang paling awal itu cheese ya. New York cheese pizza. Nah, ini ya. Oke, jadi di sini kita membuat cheese pizza ya. Tapi New York Store. Jadi yang dipakai untuk order atau membuat pizzanya itu punyanya New York Store. Nah, berarti New York style cheese pizza. Nah, preparing, oke, New York style cheese pizza. Bake for 25 menit, bla bla bla. Oke. Kemudian ini ya, duff-nya pakai thin crust, sausnya pakai marinara, cheese-nya pakai Reggiano. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat Chicago ya, Chicago cheese pizza. Nah, di sini sudah beda ya. Oke, sama nih Chicago style, cuman beda stylenya aja, cheese pizza. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ingredientnya ya, untuk duff-nya thick crust, bukan thin tapi thick. Kemudian sausnya bukan marinara tapi tomato dengan plum tomato ya. Kemudian mojunya mozzarella ya, keju mozzarella. Oke, jadi membuat satu produk dengan different style dan different komponen. Komponen-komponennya pun beda. Itu fungsi dari abstract factory method. Oke. Oke, sampai sini teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau untuk yang factory method tadi lebih simpel, hanya memilih jenis dan type-nya. Tapi kalau sekarang harus membuatkan atau meng-create masing-masing komponen. Nah, itu abstract factory. Kalau yang tadi ya, kalau yang pakai factory method aja, ya kita ada pizza, gitu ya. Oke. Kemudian ada pizza store. Oke, ada pizza store. Oke, ini mungkin kita close all the tabs ya. Oke. Ada pizza store, kemudian pizza store-nya ini ada apa namanya? New York sama Chicago ya, New York Pizza Store. Nah, oke, Chicago Pizza Store. Nah, waktu order pizza ya, waktu bikin pizzanya nanti tinggal di if else saja sesuai dengan type ya, dengan type yang dipilih. Apakah cheese, apakah veggie, clam, pepperoni. Nah, pizzanya sendiri ya, ini abstract class pizza. Boleh dikasih seperti ini. Oke. Kemudian ya intinya
Di situ langsung di-extend menjadi New York Style Cheese Pizza, New York Style Clam Pizza, New York Style Pepperoni Pizza, Veggie Pizza, Chicago Style Clam Pizza, Pepperoni, Chicago Veggie. Ya udah. Kalau yang di Abstract Factory tadi harus membuatkan setiap komponennya. Gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Ada pertanyaan kah? Agak pusing ya? Terus saya sudah kasih linknya di sini ya. Oke. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Oh, ini ada yang chat. Sedang mencoba untuk memahami. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Belum dilanjut? Oke, nanti untuk lebih ininya ngehnya biar lihat contoh juga sih ya. Teman-teman harus lihat juga. Nah, di sini ya tadi ya abstract factory-nya adalah ya tadi Pizza Ingredient Factory. Concrete Factory 1 adalah New York Style New York Style Pizza Ingredient Factory. Concrete Factory 2-nya adalah Chicago Style Pizza Ingredient Factory. Nah, jadi nanti yang punya New York ya nanti akan membuatkan ya komponen-komponen untuk New York Cheese Pizza, New York Clam Pizza dan seterusnya. Pokoknya yang New York Style. Nah, yang faktorinya Chicago ya akan membuatkan pizza-pizza yang stylenya Chicago. Chicago Style Cheese Pizza, Chicago Style Clam Pizza dan seterusnya gitu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak apa-apa. Ini kalau sekarang belum paham nggak apa-apa. Nanti sambil jalan bisa sambil ditingkatkan terus. Diulangi lagi, lama-lama paham. Gitu. Intinya sebenarnya teman-teman tidak usah pusing ya. Jadi kalau factory method itu hanya memilih mana yang akan di-create. Nah, tapi kalau abstract factory, ya kita harus memilihkan masing-masing komponen. Seperti soto ada 3 komponen, meat, broth, sama veggies. Masing-masing komponen ini harus kita pilihkan, mau pakai yang mana. Apakah mau pakai ayam kampung, mau pakai ayam negeri, apakah mau pakai ostel. Kuahnya mau pakai yang mana, clear atau santan. Sayurannya mau pakai yang mana, pakai green atau yang onion. Nah, jadi pokoknya kalau sampai membuat objek dan harus diatur setiap komponen-komponennya, nah itu pakainya abstract factory. Tapi kalau hanya milih mana yang akan saya bikin di antara opsi-opsi itu, mana yang akan saya instantiate, nah itu pakainya factory method. Sangat mudah sebenarnya, berbedanya sangat jelas. Gitu. Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjut dulu ya. Sambil teman-teman nanti refleksi juga nggak apa-apa. Ya, kita lanjut dulu ke singleton. Nah, ini namanya juga sesuai, cara kerja pattern ini juga sesuai namanya ya, single ya. Jadi memastikan bahwa hanya ada satu objek dari suatu kelas. Nah, kayak ensure a class, ya, sebuah kelas hanya memiliki satu instance dan menyediakan
global point untuk mengakses ke objek tersebut. Nah, jadi sebuah kelas singleton itu hanya memiliki satu objek atau satu instance. Dan dia memberikan pointer ya, memberikan pointer untuk objek tersebut. Nah, oke ya. Oke ya. Oke. Jadi contoh ini kelas singleton, oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia tidak punya constructor ya, atau tidak punya public constructor yang bisa dipanggil dari luar ya. Jadi dia punyanya private constructor, private singleton. Oke. Nah, di sini dia punya global pointers ya, global pointer ke objek dari kelas tersebut. Nah, ini kan private, static, tipenya singleton, instance ya. Instance-nya yang mana? Nah, ini pointernya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengakses instance dari kelas singleton ya kita dengan cara get tadi ya, get instance. Ini get instance. Jadi kita nggak bisa nggak bisa meng-create ya atau menginstantiate kelas ini. Jadi kelas ini objeknya hanya boleh diinstantiate dari dalam. Oke, kalau kita pengen manggil objeknya, kalau kita pengen pakai objeknya kita panggil dengan get instance. Nah, di dalam get instance ini teman-teman bisa lihat kalau instance-nya itu masih 0 atau belum ada, nah itu baru dibikin. Nah, akan dibikin. Kalau instance-nya ini masih 0, belum ada objeknya, artinya kelas tersebut belum diinstantiate sama sekali. Nah, itu akan dia instantiate. Instantiate instance sama dengan new singleton. Lalu di return singleton, ya. Tapi kalau sudah ada instance-nya ya udah nggak perlu diinstantiate lagi, tinggal di return aja gitu ya. Ini seharusnya bukan return singleton ya, return instance. Oke. Ini bukan return singleton tapi return instance. Nah, ini yang diminta gitu. Oke, gampang ya singleton. Oke, ini bekerja ya. It works but contain subtle issues. Kira-kira ada isu apa dengan ini? Teman-teman kalau membayangkan punya kelas seperti ini dengan satu objek saja, oke, seperti ini, kira-kira ada masalah apa? Ada problem apa ketika nanti diimplementasikan gitu? Halo, halo? Oke, pernah pakai multithreading? Teman-teman? Pernah, Pak. Oke, ya, bagaimana kalau kita punya banyak thread, terus semuanya pengen akses instance ini? Ya, kira-kira gimana dong satu objek diakses oleh semua thread? Nah itu Itu perubahannya nggak apa namanya misalkan metode A itu lagi ngubah instance-nya, terus habis itu metode B juga lagi ngubah instance sekaligus, itu nah, bisa tabrakan gitu. iya betul. Pernah belajar race condition di OS semester lalu? Halo, halo. Race condition, concurrency, yang mana harus perlu synchronization. Pernah, Pak. Nah, ya itu. Jadi kita kalau berhadapan dengan singleton ini, yang mana hanya ada satu objek, ya kita akan punya kendala atau punya problem ketika kita menggunakan concurrency proses. Jadi atau concurrency threads. Jadi ada thread banyak semuanya bekerja ya, semuanya bekerja secara bersamaan atau simultan. Terus semuanya ngakses ini. Ya, semuanya ngakses variabel ini. Terus semuanya misalnya ngubah atribut yang lain gitu ya. Ubah instance dari atribut yang lain dari objek ini. Nah, itu nanti bisa terjadi race condition. Ya, A ngubah, B juga ngubah, C juga ngubah. Nah, nanti hasil akhirnya yang mana gitu kan. Nah, oke, untuk contohnya teman-teman bisa lihat banyak ya di sini untuk singleton. Oke, singleton. Nah, ini ada coklat, ada klasik ya. Coklat boiler. Oke, ini ada coklat boiler. Oke, ini kelas singleton ya. Jadi ini private constructor-nya teman-teman bisa lihat. Terus kalau kita pengen, nah ini ada global pointernya tadi ya, ke objek dari tipe kelas coklat boiler sendiri ya. Oke.
Kemudian ini adalah kalau kita pengen ngambil instance-nya, get instance-nya. Nah, ini seperti tadi kalau misalnya kita belum di instantiate ya akan di instantiate. Kalau sudah nanti di return. Tuh. Oke, dan seterusnya. Tinggal di run aja teman-teman. Oke. Oke, ini kalau ininya mana nih? Main programnya. Coklat controller. Oke. Fill, boil, drain. Oke. Nah, ini get instance ini ya, get instance. Oke. Oke, ini teman-teman bisa lihat kalau tadi ya untuk yang ngeprint itu ketika belum di instantiate aja ya. Nah, ini creating unique instance of chocolate boiler. Nah, itu kalau pas kita ngambil instance-nya ya pas get instance kalau belum ada instance-nya dibikin ya. Nah, ini akan ngeprint ini creating. Nah, jadi pemanggilan yang pertama tadi ini get instance itu tadi mengeluarkan ini. Nah, artinya dia meng-create kelas dari objek dari coklat boiler. Oke. Oke, kemudian fill boil drain. Coba fill boil drain. Oke. Oke, kalau yang ini ya dia return ya boiler itu sama dengan coklat boiler get instance. Jadi dia nggak create lagi. Teman-teman bisa lihat di sini ya dia nggak create lagi, tapi dia return langsung ya, return aja. Di ini langsung returning yang ini. Jadi dia tidak meng-create masuk ke sini. Tuh. Oke. Pak, boleh nanya, Pak? Ya, Untuk mengatasi yang tadi masalah synchronization ya, ya, yang itu ya. gimana, Pak? Kalau yang simultan ini? Oke, Apa? di OS diajarin gimana di OS? Di OS diajarin pakai apa? Semapur? Iya, Nah, oke, semapur ada juga di Java. Nah, salah satunya itu, salah duanya kita bisa pakai keyword synchronize. Pernah dengar? Di Java kita bisa kasih sebuah metode itu synchronize. belum, Pak. Nah, synchronize itu memberikan sebuah blok ya. Sebuah blok kalau kita kasih dengan apa tuh blok synchronize itu hanya boleh diakses satu thread atau satu proses dalam waktu yang sama. Jadi kita bisa amankan dengan itu. Itu kalau masalah metode ya atau behavior ya. Kalau masalah data kita juga bisa pakai yang synchronize data. Jadi seperti list atau array list kalau nggak salah itu sudah ada versi yang synchronize-nya. Jadi hanya boleh diakses satu thread pada satu waktu. Oke, Pak. Masih, Pak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, kalau performance ya jelas karena kalau performance tanpa disinkronasi bukan masalah cepat lambat ya, tapi masalah datanya itu nanti konsisten apa enggak. Jadi kalau kita banyak thread terus nanti apa namanya semuanya mengakses dan tidak disinkronis, ya datanya bisa amburadul gitu ya. Tadinya 5, terus tadinya ada suatu variabel nilainya 5. Terus ada 2 thread mengakses, satu menambah, satu mengurangi, satu increment, satu decrement. Kan harusnya kan 5 ditambah 1 dikurangi 1 tetap 5 kan. Nah, tapi bisa raise condition. Ditambah 1 6. Nah, diupdate lah 6. Menurut yang mengurangkan nilai awalnya 5 bukan 6. 5 dikurangi 1 4. Hasil akhirnya 4 gitu. Padahal harusnya kan tetap 5. Jadi masalah performance itu. Tapi kalau kita kasih synchronize ya berarti kan satu waktu hanya boleh diakses satu thread. Nah, otomatis kan harus gantian. Nah, itu pasti agak lama juga dibandingkan dengan yang simultan langsung akses semuanya. Ya, jadi ada thread and
cost and benefit ya. Jadi ketika tidak disinkronize, ya performanya mungkin masih sama, ya cepat gitu ya. Tapi ketika dilihat datanya nggak konsisten, nggak betul gitu, nggak benar sesuai yang seharusnya. Ketika pakai synchronize, datanya konsisten ya, 5 ditambah 1 dikurangi 1 tetap 5 gitu. Tapi performanya kurang atau menurun karena tadi harus gantian antar thread. Gitu. Itu masalah dengan performance. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Silakan kolom chat. Oke. Nah, ini oke ya, betul tadi masalah concurrency ya dengan thread yang jalan. Oke. Oke. Ada yang pernah dengar eager sama lazy instantiation? Jadi singleton itu bisa diimplement dengan lazy instantiation dan eager instantiation. Menurut kalian kalau yang di sini tadi ini lazy apa eager? Halo. Jadi kalau teman-teman baca ya, mungkin baca dari buku atau sumber yang lain, singleton itu bisa diimplement dengan eager instantiation dan lazy instantiation. Nah, kira-kira kalau contoh yang ini tuh eager apa lazy? Oke, ada yang menjawab. Lazy. Oke, ya betul. Ini lazy instantiation. Karena nunggu di request dulu dan kalau belum ada baru dibikin. Jadi nunggu ada request dulu baru dibikin. Kalau yang eager enggak, langsung dibikin, ya langsung dibikin. Nah nanti kalau waktu ada yang request tinggal di return gitu. Oke, coba kita contoh yang lain. Tadi saya belum sempat lihat. Ini kliennya ya. Oke, ini juga lazy ya. Oh, ini pakai volatile segala. Prior to Java 5. Oke. Oke, mungkin volatile ini nanti kalau pada rentang tertentu akan terhapus sendiri ya. Volatile itu kan artinya nggak kesimpan lama ya. Jadi cepat hilang. Oke. Nah, ini pakai blok sinkronis seperti ini ya. Sinkronis seperti ini jadi nanti bisa diakses secara sinkronis. Jadi satu waktu hanya boleh satu thread yang akses gitu. Coba yang lain. Oh. Kok gitu? Kok belum selesai itu kayaknya. Nah, ini namanya eager instantiation. Jadi langsung dibikin ya. Singleton Unico instance sama dengan new singleton. Jadi begitu program itu run ya, di load. Nah, di VM-nya jalan itu langsung dibikin objek unique objeknya, Unico instance-nya. Nah, ketika nanti minta ya tinggal di return karena sudah ada gitu. Oke, mana yang lebih baik antara lazy dan eager? Nah, itu tergantung kasus. Kalau singletonnya itu kecil size-nya ya mungkin bagusan yang eager gitu ya. Tapi kalau singletonnya itu size-nya besar, ya nunggu diminta aja baru dibikin.
Misalnya ngabisin resource, memorinya besar, objek singletonnya, ya udah tunggu request aja baru dibikin. Awal-awal nggak usah bikin. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih Zevanya dan Christopher. Jawabannya tadi betul. Oke, terima kasih yang lain juga yang sudah merespon di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Oke, soto Madura, soto babat, soto Kudus. Oke. Nah, oke, sampai sini dulu mungkin kuliah hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan di pertemuan sinkronus berikutnya. Jadi nanti teman-teman bisa mengoprek-ngoprek dulu creational design pattern. Ya, minggu depan ada materi baru ya, compound pattern. Minggu depannya lagi ada materi refactoring. Setelah itu UTS. Ya, sudah 2 minggu sebelum UTS, jadi saya harap teman-teman juga mulai bersiap-siap. Oke. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan terakhir? Oke, kalau tidak ada, saya tutup ya untuk kelas hari ini. Terima kasih semuanya partisipasi dan kehadirannya. Sampai bertemu lagi di sesi sinkronus berikutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu di tempat masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Yuk, sama-sama.